Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi. Kalau ini tentang mirip kayak tadi pembandingan, cuma tentang perjalanan. Jadi satu ketika Nasruddin kerja di kebunnya, terus ada orang lewat, tanya arah. Pak, kalau ke kota sana arahnya kemana ya yang pas? Terus Nasruddin nunjuk arah. Orang ini terus tanya lagi, kira-kira berapa lama waktunya saya sampai di sana? Nasruddin diem aja. Orang itu tanya lagi, Pak, berapa lama saya sampai di kota sana? Dicueki sama Nasruddin, Nasruddin malah kerja lagi. Orang itu muangkel, marah-marah, dasar. Terus dia jalan. Begitu dia jalan berapa langkah, tiba-tiba Nasruddin teriak, 3 jam. Orang itu sambil jengkel, lah kenapa tadi diam saja? Jawabnya Nasruddin, loh saya kan harus lihat kecepatanmu jalan. Jadi saya baru bisa jawab. Kalau kamu cepat mungkin bisa 2 jam. Kalau dengan kecepatanmu itu ya 3 jam. Ya. Jadi jangan kesusu marah, wong belum selesai. Jadi ya ini sebenarnya ajaran tentang jalan hidup. Hidup itu akan terarah yang pertama kalau arah yang kita tempuh benar. Kemudian ada penunjuk jalan yang tepat dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi pastikan hidupmu punya arah. Jangan ada yang hidupnya asal. Kemudian cari penunjuk jalan yang tepat sesuai arah yang kamu tuju. Kemudian tempuhlah secara sungguh-sungguh di situ, karena kesungguhanmu itu menentukan kapan kamu sukses atau tidak. Kalau langkahmu cepat, ya kamu segera sukses. Kalau langkahmu lambat, ya kamu lambat suksesnya. Atau kalau kamu mandek, ya meskipun kamu tahu arah, punya penunjuk jalan, tidak akan nyampe. Jadi ini anekdot selanjutnya. Kalau ini guru SD saya dulu suka cerita ini. Jadi satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri yang merah, yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. Tapi yang sayangnya pohon ceri ini loh, pohonnya kecil. Pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara labu itu pohonnya kecil, buahnya besar. Dan tidak imbang katanya Nasruddin. Padahal Allah itu kan maha sempurna. Harusnya ya sempurna dia. Tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin. Saat itu dia sadar, wah iya ya, kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu, bisa bonyok kepalaku. Itu kan ceritanya lucu, tapi rahasianya luar biasa. Rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu, dalam jangkauan pikiranmu, itu kesempurnaan yang terbatas. Terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang. Terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang. Orang lain juga punya batasnya sendiri. Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan. Maka kamu punya ideal apapun, tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu, sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas, sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain. Jadi yang pertama itu. Makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman, pohonnya besar, buahnya kok kecil-kecil. Tapi begitu jatuh baru sadar ada rahasianya. Ternyata pikirannya tadi nggak nyampe sampai ke sana. Terbatas. Sekarang baru tahu. Makanya saya bilang terus gali pengetahuan, terus cari ilmu, biar pikiranmu nyampe. Itu rahasia dari cerita ini.
Kalau ini lucu. Jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen, nggak punya uang, akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan. Nah, waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan, kamu bisa nulis apa membaca? Jawabnya Nasruddin, saya tidak bisa baca, tapi saya bisa nulis. Terus tuannya bilang, oke, kalau gitu coba kamu nulis. Nulis Nasruddin panjang. Tuannya bingung, ini nulis apa toh ya? Nggak jelas tulisannya, nggak bisa dibaca. Tuannya bilang, stop. Kamu itu nulis apa? Coba kamu baca. Loh, tadi kan saya sudah bilang. Saya bisa nulis, tapi nggak bisa baca. Jadi dia nulis wakeh gitu. Juragannya bingung, ini nulis apa? Nggak bisa dibaca. Dia sendiri membaca. Loh, kan saya sudah bilang. Nulis bisa, baca nggak bisa. Ya. Itu ceritanya lucu, tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis. Banyak loh dalam hidup orang yang nulis bisa, tapi membaca nggak bisa. Yaitu orang-orang yang hidupnya asal. Nggak punya refleksi, nggak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak, sesuai apa tidak. Dia nggak bisa membaca dirinya sendiri. Melakukan apa saja, tapi dia tidak mengukur perbuatannya, tidak mengukur tindakannya. Itu kayak orang yang bisa nulis, tidak bisa baca. Kamu kuliah itu tujuannya apa, mau kemana, untuk apa, targetnya apa, cita-citanya apa, sudah dapat apa. Itu namanya membaca. Kamu kan nggak pernah gitu, yang penting kuliah wae, sak kapoke. Apa-apa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, kalian melakukan segala sesuatu secara asal. Dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca. Oke, terus. Kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya, kalian bisa menangkap sendiri. Jadi satu ketika ada seorang filosof lagi, ahli filsafat moral. Mungkin lulusannya ngaji filsafat. Ingin ketemu Nasruddin, karena katanya Nasruddin ini orang pinter, bijaksana. Nah, terus diundanglah Nasruddin, kita ketemu yuk. Saya traktir, kita makan di restoran ikan bakar. Dibawalah ke restoran ikan bakar, terus membakar ikan. Pesen ikan 2. Cuma sama yang jual, besarnya ikannya tidak imbang. Yang satu ikannya besar, yang satu kecil. Begitu hidangannya keluar, Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar. Wah, si filosof ini, ahli filsafat moral ini geleng-geleng kepala. Nasruddin, katanya kamu ini orang yang bijaksana. Harusnya secara sopan santun, secara moral, kita itu mendahulukan orang lain. Harusnya kita mengambil yang lebih kecil. Kalau aku dirimu, aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu. Oh ya sudah, kalau gitu. Terus yang kecil dikasihkan ke dia. Ya. Jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral, ngambil yang lebih kecil. Ya sudah, dikasih yang lebih kecil. Oke, itu jarak antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek. Standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain, pikiran kita selalu untuk orang lain, tidak untuk kita. Jangan suka mencela orang yang beda pendirian sama kamu, pikiran kita selalu ke orang lain, tidak ke kita. Jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain. Ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi. Dia makainya ke Nasruddin, begitu dipakaikan ke dirinya sendiri, dia malah marah-marah. Jadi itu ukuran moral. Kalau ini juga sering diceritakan, suatu ketika dia ngobrol sama hakim. Katanya, Hakim Nasruddin, sebagai orang yang bijaksana, kamu milih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Nasruddin jawab, ya kekayaan. Katanya kamu orang bijaksana, bikin malu saja. Yang dipikir cuma kekayaan. Terus Nasruddin tanya,
Lah kalau kamu nyarinya apa? Loh aku hakim, aku nyari kebijaksanaan. Terus Nasruddin jawab, ya memang begitu. Orang itu mencari yang belum dimiliki. Ya, katanya Nasruddin, loh kalau kebijaksanaan aku punya, kekayaan yang belum. Jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan, ya kekayaan. Sementara engkau sudah punya kekayaan, kebijaksanaan yang belum. Jadi jawabanmu mesti nyari kebijaksanaan. Jadi itu tidak perlu dijelaskan, sindirannya sudah luar biasa. Jadi orang itu nyari yang dia belum punya, meributkan yang dia belum punya. Jadi kadang-kadang dunia itu kebalikannya. Orang yang teriak-teriak, apalah, jangan sebut gelar saya, jangan sebut haji saya, jangan sebut doktor saya, tiap hari ribut itu. Sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar. Kalau sudah nggak sibuk dengan gelar, kamu sebut nggak kamu sebut urusanmu. Bagiku nggak penting. Bedanya di situ. Justru orang yang nggak meributkan itu, mari kita panggil. Saya kan sering dipanggil sekarang kiai, haji, ustadz, doktor. Ya tak jarke wae ben seneng sing manggil. Padahal mungkin kalau di rumah orang pada ketawa. Kayak ngene ustadz. Wah, saiki kiai haji rek, mesti gitu kalau di rumah saya di Surabaya itu. Diketawain. Jadi cuma nggak usah diributin, ngapain. Kalau masih diributkan, berarti kita masih sibuk dengan itu. Meskipun sibuk untuk nolak, itu sama saja pikiran kita masih sibuk di situ. Yang tidak penting ya posisikan sebagai tidak penting. Kita kan sering begitu. Yang tidak penting, tidak penting. Jadinya kok malah jadi perdebatan utama. Gitu loh. Jadi misalnya salaman cium tangan, itu bagi kamu kan boleh cium tangan, boleh tidak. Pendapatmu kan begitu. Tapi begitu ada orang tidak cium tangan, kamu marah. Atau ada orang cium tangan, kamu protes. Lo katanya tidak penting. Mbak sudah nggak usah dibahas, bahas yang penting-penting saja. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.